Halo, selamat malam. Malam, Selamat malam, Bu. Selamat malam, kembali lagi bersama saya sebagai moderator pada malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya saya Niken, sebagai moderator pada malam hari ini, kembali lagi di Bimbel Harapan, Bimbel Kebidanan dan Keperawatan. Untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai keperawatan keluarga. Nah, untuk pengajar malam hari ini yaitu Nurse Igusti Ayu Putu Desi Rohana, MKEP Spesialis Keperawatan Komunitas. Nah, pengajar malam hari ini, Bu Ayu ini merupakan dosen Poltekkes Kemenkes Palembang, magister keperawatan di Universitas Indonesia, kemudian spesialis keperawatan komunitas di Universitas Indonesia juga, dan nurse dan eskep alumni UPN Veteran Jakarta. Untuk rundown-nya pembukaan, kemudian pembahasan soal sampai jam 8, pembahasan soal pertama, kemudian ada break, kemudian lanjut pembahasan soal kedua sampai dengan jam 9. Untuk peraturan kelasnya, nama peserta sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Kemudian setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat ataupun secara langsung. Kemudian pengajar akan menjawab Q&A secara langsung dan peserta diimbau untuk menjawab soal-soal latihan melalui polling. Kepada Ibu Ayu, apakah sudah siap, Ibu? Halo, selamat malam Bu Ayu. Ya, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Ibu? Oh ya, oke. Oke, bisa langsung dimulai ya, Mbak Niken. Iya, Selamat malam siap Ibu. teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah berapa kali ketemu dengan saya di Bimbel Harapan? Sudah kali keberapa? Maaf ya, suara saya lagi agak-agak ember, lagi gak enak badan. Tapi mudah-mudahan bisa didengar ya dengan baik ya suara saya ya teman-teman semua. Bisa Ibu, bisa didengar Ya. Oke, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas soal keperawatan keluarga. Sebelumnya kalau nggak salah keperawatan keluarga saya udah bahas 2 kali ya, 2 kali pertemuan tentang keperawatan keluarga. Mudah-mudahan teman-teman udah semakin mahir nih ya dalam menentukan kata kunci dalam setiap soal uji kompetensi dan sudah lebih tepat dalam pemilihan jawaban ya, pilihan jawaban yang benarnya. Kita langsung mulai aja ya, saya izin share screen. Sudah terlihat belum ya? Sudah Bu. Udah ya. Oke, hari ini saya mau membahas dulu tentang persiapan menjelang uji kompetensi. Jadi teman-teman selain persiapan di bimbel ini, baiknya teman-teman juga punya yang namanya buku ya. Jadi kalau menjelang uji kompetensi itu baiknya teman-teman melakukan latihan dan pembahasan soal uji kompetensi sesering mungkin gitu ya, selagi masih panjang waktunya. Jadi nanti kalau udah H-7 hari gitu ya, udah bisa lebih rileks lagi menghadapi persiapan UKOM-nya. Cuman di masih jauh-jauh hari ini persiapannya harus lebih banyak ya, lebih fokus gitu ya untuk membahas dan mengerjakan latihan soal baik di bimbel ya. Ada tryout juga kan setiap minggunya yang teman-teman harus kerjakan, ditambah lagi dengan buku-buku uji kompetensi yang ada gitu ya kan, banyak kumpulan soal buku uji kompetensi. Nah, selain itu teman-teman juga diwajibkan untuk mengikuti yang namanya tryout. Tryout itu kalau nggak salah dalam satu periode itu ada 2 kali ya, 2 kali pelaksanaan tryout yang diwajibkan oleh asosiasi gitu ya. Nah, kenapa sih teman-teman perlu ikut tryout itu? Karena hal itu bisa menambah pengalaman teman-teman menghadapi ujian yang sebenarnya gitu. Kalau kita kan sekarang cuma ngebahas soal nih,
ngebahas soal tuh masih dalam lingkup suasana yang santai gitu ya. Masih ada kesempatan untuk diskusi, bertanya gitu. Tapi kalau yang namanya sudah menghadapi ujian, nah pasti pressure-nya udah berbeda, tuh iklimnya udah berbeda gitu ya. Jadi semakin teman-teman sering melakukan tryout gitu ya, terutama tryout yang memang diadakan oleh asosiasi. Nah, itu akan menambah pengalaman teman-teman merasakan ujian yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Nah, dari pelaksanaan tryout itu kan nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya hasil ya, hasil tryout yang sudah teman-teman lakukan gitu ya. Nah, dari situ teman-teman bisa ngeliat tuh petanya di keperawatan mana nih yang masih rendah nilainya. Berarti teman-teman dari hasil tryout itu harus lebih intens lagi ke bimbelnya gitu ya. Ke bimbelnya, oh berarti saya masih lemah di KMB misalnya nih ya. Nah, berarti setiap kelas KMB mau nggak mau, suka nggak suka harus ngeluangin waktu untuk ikut gitu ya. Bahkan materi-materinya itu kan karena kita siapkan e-book juga kan ya. Nah, materi-materi yang di KMB itu teman-teman harus benar-benar baca, pahami, cermati gitu ya. Supaya yang kurang tadi di tryout selanjutnya bisa naik nilainya. Iya, Ya. Dua. Nah, kemudian kenapa juga kita harus ikut tryout ya? Karena untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri kita gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya kita tuh tahu apa cara mengerjakannya, kita tuh tahu udah pernah dapat pengalaman itu gitu ya. Cuma karena jarang di recall, jarang dipanggil ulang, sehingga pas kita ngerjain soal blocking gitu ya. Jadi semakin sering teman-teman ikut tryout baik di bimbel maupun yang diadakan oleh asosiasi, itu pasti menambah nilai kemampuannya teman-teman dalam mengerjakan soal nanti gitu ya. Nah, terus yang terakhir, persiapan yang terakhir adalah kalau bisa teman-teman itu mereview materi gitu ya. Jadi setiap kita ngebahas soal nih ya, pilihan jawaban itu kan pasti dibahas satu persatu gitu ya, atau mungkin setiap item soal dibahas benar-benar terperinci oleh dosen pengajarnya. Hal-hal yang penting teman-teman catat ya, supaya teman-teman punya clue kalau dapat soal yang seperti itu, clue-nya apa ya gitu ya. Nah, kemudian dipahami apa yang disampaikan oleh dosen pengajarnya di bimbel ini dan dicermati gitu ya. Kata-kata kuncinya itu pasti nggak akan jauh dari apa yang sudah diberikan di bimbel ini. Itu ya, mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa namanya, semakin membuka wawasan lagi untuk apa nih yang harus saya lakukan dalam pelaksanaan bimbel ini. Ini udah pertemuan yang keberapa ya Mbak Niken untuk yang gelombang ini? Kalau tidak salah pertemuan ke-14, Ibu. Oh, udah pertemuan ke-14 ya. Mm. Nah, berarti pengalamannya harusnya sudah banyak, catatannya gitu ya, kemampuan mencermati. Soalnya juga seharusnya sudah semakin bagus ya. Oke, kita langsung ke soal ya. Soal yang, oh ini masih ada lagi satu lagi materinya ternyata. Ya, jadi nanti komponen dalam mengerjakan uji kompetensi nanti. Yang pertama itu teman-teman pastikan berdoa ya sebelum memulai kegiatan tuh, nah, supaya kita dapat bantuan dari Yang Maha Kuasa gitu kan ya. Nah, kemudian kalau sudah menghadapi soal, udah kebuka nih soal nomor 1, harus fokus, udah nggak usah mikirin apa-apa dulu gitu ya. Yang lain-lain ditinggal dulu, fokus ke soalnya. Nah, kemudian jangan juga karena fokus belum dapetin jawaban nomor 1, kalian fokus aja di soal nomor 1 itu sampai dapetin pilihan jawabannya. Jangan. Kalau memang apa namanya, ketika dibaca kata kuncinya susah dicari, pilihan jawabannya agak agak jauh ya antara soal dan pilihan jawaban, skip aja, baca lagi soal selanjutnya gitu ya. Jadi jangan jangan tegang gitu ya, relax. Relaxnya tuh dimunculkan ketika ketemu soal yang agak susah nih nyari kata kuncinya, udah kita skip aja dulu, lanjut ke soal yang berikutnya. Jadi pastikan seluruh soal yang mudah udah teman-teman lihat gitu ya. Jadi kalau soalnya begitu dibaca, kata kuncinya langsung ketemu, pilihan jawabannya udah pasti nih yang ini. Kalau misalnya 50% aja teman-teman bisa nemuin seperti itu kan udah pasti bagus nilainya ya. Jadi tahapannya seperti itu, baca soalnya, cari kata kuncinya. Kalau kata kuncinya ketemu, pilihan jawabannya sudah pasti, langsung jawab. Tapi kalau begitu kalian baca soal, kata kuncinya susah banget didapetin, skip aja dulu gitu ya. Jadi kerjakan soal termudah terlebih dahulu. Setengahnya aja teman-teman kerjain dengan cara seperti itu udah nyelamatin banget tuh. Jadi sisa waktunya baru dipakai lagi untuk ngebaca soal yang kelengkap-lengkap tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita langsung masuk ke soal yang pertama.
Saya bacakan soalnya, teman-teman cermati. Setelah itu nanti silakan pilih pilihan jawaban yang menurut Anda benar di polling ya. Soal nomor 1, seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah keluarga dengan suspek TBC. Hasil pengkajian berdahak sejak bulan lalu sulit perawat dan yang lesu, rumah gelap, lembab, tanpa ventilasi. Keluarga tidak memiliki biaya untuk ke puskesmas, bahkan untuk makan saja sulit. Perawat menawarkan kunjungan berkala untuk pemeriksaan dan rencana pengobatan. Keluarga dan pasien hanya perlu menerima kunjungan perawat dan konsisten pengobatan hingga tuntas. Apakah prinsip etik pada kasus di atas? A. Fidelity, C. Justice, C. Otonomi, D. Beneficent, atau E. Veracity. Silakan dipilih pilihan jawaban Anda pada polling. Oke, Izin Ibu sudah. untuk nomor 1 ini jawaban terbanyak itu D, Bu. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya yang memilih pilihan jawaban D? Apa kata kunci yang bisa ditemukan di kasus ini? Baik, Bu. Mencoba. Ya, silakan, Bu Eka. Kata kuncinya, perawat menawarkan kunjungan berkala untuk pemeriksaan dan rencana pengobatan. Keluarga dan pasien hanya perlu menerima kunjungan perawat dan konsisten pengobatan hingga tuntas. Jadi beneficient itu melakukan hal yang baik gitu ya, Bu. Ya, perbuatan baik ya. Jadi eh, keluarganya kesulitan ekonomi nih ya, nggak bisa dia kunjungan ke puskesmas, sehingga perawatnya menawarkan diri dia yang akan datang kunjungan gitu ya, karena itu juga sebagian tugas ya dari eh, perawat yang ada di puskesmas kan ya, melakukan kunjungan rumah. Oke, good Bu Eka dan teman-teman yang sudah berhasil menjawab D. Jadi kata kuncinya itu keluarganya nggak punya biaya berobat, perawat menawarkan kunjungan rumah untuk memberikan pengobatan pasien. Ya, itu adalah sebuah bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh perawatnya, gitu ya. Oke, kalau yang lain, fidelity itu lebih ke menepati janji, komitmen kepada orang lain. Misalnya perawatnya mengatakan, Bapak nanti setelah saya suntikan obat, ya 30 menit setelahnya saya akan kembali untuk melihat reaksi obatnya. Maka harus benar-benar tuh, setelah 30 menit, dia datang enggak? Gitu ya. Atau di kasus ditulisnya sudah lebih dari 1 jam, perawat tidak juga kembali. Nah, etika apa yang tidak dijalani oleh perawat tersebut. Nah, berarti dia ini di sini nih fidelity ya, menepati janji. Kalau justice itu lebih ke keadilan ya. Kalau otonomi itu lebih ke mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kemampuan dari individu ya untuk membuat keputusan. Jadi menghormati ya, apapun keputusan yang dilakukan keluarga, pasien gitu ya. Kalau veracity itu kejujuran dan kebenaran. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang perawat melakukan pemeriksaan kaki pada keluarga binaan. Ibu izin. Kenapa? Ibu izin jika suara Ibu sakit atau gimana, kalau misalkan pesertanya baca sendiri, nggak apa-apa Oh iya, kok Bu. Misalnya jadi saya kasih waktu untuk baca soal 40 detik, 20 gitu. 20 detik untuk menjawab polling. Iya, Oh iya, boleh-boleh. takutnya Silakan. suara Ibu takut habis atau gimana gitu Iya, tambah iya. ini gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Iya, Bu. Nggak Oke, apa-apa, kasih. silakan teman-teman baca 20 menit kali ya Mbak Niken ya.
30 detik atau 40 Oh detik, iya, Bu? 20 detik kali ya. 20 20 detik. 20 Oke, siap, detik Ibu. untuk dibaca soalnya, kemudian 20 detik untuk pollingnya gitu kali ya. Iya, siap. Ya, silakan teman-teman dibaca soal nomor 2. Kemudian pilih jawabannya di polling. Untuk nomor 2 ini semuanya milih B, Bu, dari 7 orang yang menjawab. Oke, semua 100 ya, 100% menjawab B. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya kenapa? Kata kunci apa yang ditemukan dari soal ini? Kenapa teman-teman memilih justice? Justice itu artinya apa? Keadilan. Keadilan. Di mana kata kuncinya yang menyatakan keadilan? Meminta izin untuk menyelesaikan pemeriksaan baru perawat akan memberikan perawatan luka pada anggota dewan tersebut. Ya, tetap mengerjakan pekerjaan awalnya ya. Setelah itu dia tetap akan melakukan perawatan yang dibutuhkan ya oleh pasien selanjutnya gitu ya. Nah, ini ya, kita lihat di pembahasan. Jadi kata kuncinya benar ya, jawaban teman-teman betul, B, justice gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah perawat menolak anggota dewan, nah kemudian menyelesaikan tugas awalnya dan memberi layanan lain setelahnya gitu ya. Jadi mau dia jabatannya lebih tinggi kayak gitu ya, mau dia orang ternama gitu ya. Tapi kalau eh, pasien kita yang awal adalah Bapak A, ya maka Bapak A dulu yang kita tuntaskan gitu ya. Prinsip keadilan yang harus dilakukan. Kecuali kalau dia bukan pun dia anggota dewan, tapi dia dalam kondisi yang berbahaya gitu ya, gawat darurat. Nah, perawatnya harus mengambil yang kondisi gawat darurat dulu. Itu juga justice tuh ya. Jadi kalau nanti soalnya perawat sedang melakukan perawatan kaki di rumah keluarga binaan, tetapi tetangga sebelahnya tersedak dan tiba-tiba pingsan, terus shock. Nah, yang mana dulu yang harus kemudian dipilih dulu tuh yang si tetangga yang shock gitu. Prinsip apa yang dilakukan perawat? Tetap justice ya, dia tetap berlaku keadilan gitu ya. Karena dia memilih menyelesaikan kasus yang gawat darurat tadi. Gitu ya. Oke, sudah semakin mengerti nih berarti. Lanjut ya, soal selanjutnya, soal nomor 3, silakan teman-teman baca 20 detik, kemudian pilih jawaban sesuai dengan jawaban yang paling benar menurut Anda pada polling. Yes. Untuk nomor 3 menjawab 100% D, Bu. 7 orang berarti. Oke, 100% ya yang menjawab D. Apa kata kunci yang teman-teman temukan dalam kasus? Ada yang mau menyampaikan? Suami dan istri selalu ribut untuk mengantar anak ke sekolah, Bu. Kenapa mengantar anaknya sekolah terkait dengan peran?
bukan pola komunikasi. Oke, kita lihat ya di pembahasan. Ya, jawaban yang benarnya adalah D, peran ya. Karena anaknya diasuh ART, yang diributkan adalah mengantar anak ya. Mengantar anak itu kan sebenarnya tugas ya. Tugas itu kan harusnya dibagi di dalam keluarga ya. Siapa yang bertugas sebagai apa, siapa yang bertugas sebagai apa gitu ya. Sehingga ada sistem peran di sana. Apa bedanya peran dengan komunikasi? Kalau komunikasi itu lebih ke proses komunikasi yang terbagi menjadi dua gitu ya. Ada yang fungsional atau baik ya, jadi diskusinya, komunikasi di keluarganya itu baik gitu ya, atau yang disfungsional yang tidak baik sehingga adanya hambatan. Jadi biasanya kalau di kasus tuh eh, jarang berbicara, jarang berdiskusi gitu ya. Pengambilan keputusan ditentukan sendiri oleh kepala keluarga atau ibunya sering mengambil keputusan sendiri. Nah, itu biasanya jawabannya pola komunikasi. Tapi kalau peran eh, selalu ribut untuk membersihkan rumah gitu ya, selalu mempermasalahkan siapa yang akan mengambil rapot anak. Nah, itu biasanya lebih ke peran ya. Sementara kalau komposisi keluarga itu bukan komponen struktur keluarga ya. Nah, kalau sistem nilai itu lebih ke sistem ide, perilaku, keyakinan tentang nilai suatu hal atau konsep yang secara sadar maupun tidak sadar mengikat anggota keluarga dalam kebudayaan sehari-hari atau kebudayaan umum. Jadi nilai-nilai yang ada di situ. Ya misalnya setiap eh, makan malam harus bersama gitu ya. Sholat maghrib harus bersama-sama, misalnya seperti itu sistem nilai biasanya. Nah, kalau kekuatan keluarga itu lebih ke kemampuan potensial dan akurat dari individu dalam keluarga yang bertujuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi perubahan perilaku orang lain ke arah yang lebih positif ya. Jadi biasanya di dalam kasus tuh bapaknya memberikan motivasi supaya anaknya lebih bersemangat dalam belajar atau ibunya memenuhi kebutuhan anaknya sehari-hari supaya lebih fokus sekolah. Nah, itu kekuatan tuh biasanya. Seperti itu perbedaannya ya. Selanjutnya soal nomor 4. Silakan teman-teman baca. Kemudian dipilih jawaban yang menurut teman-teman benar di polling. Izin Ibu untuk nomor ini mayoritas menjawabnya C sebanyak 70%, kemudian D 29%. Oke, masih ada yang memilih pilihan jawaban D berarti ya. Silakan ada yang mau menyampaikan pendapat yang memilih jawaban C. Kata kunci apa yang ditemukan dalam kasus? Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dengan cara diam tanpa berdiskusi dengan istrinya. Oke, good Pak. Siapa tadi? TW Wahyu. Oh, Pak TB Wahyu ya. Yang memilih pilihan jawaban C. Kata kunci apa yang teman-teman ambil sehingga memilih pilihan jawaban C? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Nggak ada? Masih bingung ya? Kita lihat ya di pembahasannya. Jawaban yang betul adalah yang C ya. Betul tadi kata Pak TB Wahyu tuh, menyelesaikan masalahnya sendiri, diam, tidak
berdiskusi. Nah, itu kan lebih ke komunikasi ya. Kalau peran tadi saya sudah sampaikan. Kalau peran tuh lebih ke pembagian tugas. Jadi tugas-tugas tuh yang bermasalah di pelaksanaan tugas dalam rumah tangga itu pasti peran ya. Kalau kekuatan tadi yang memberikan dukungan, support gitu ya. Pengambilan keputusan tuh kekuatan tuh ya pilihannya. Kalau sistem nilai tadi nilai-nilai yang ada, nilai dan norma yang diceritakan dalam kasus gitu ya. Nah, kalian harus bisa nih membedakan karena pasti banyak keluar soal ini di keperawatan keluarga. Perawatan keluarga tuh 10% ya dari total soal yang ada. Jadi kalau teman-teman 10%-nya udah bener gitu kan lumayan ya. 10-12%. Oke, selanjutnya soal yang nomor 5, silakan teman-teman baca. Setelah membaca, pilih jawaban yang menurut teman-teman benar. Ayo teman-teman, bisa diisi pollingnya ya. Pollingnya masih dibuka kok. Cara pollingnya di mana? Udah ditutup. Sudah memilih semua? Untuk soal nomor 5 ini, yang milih cuma 4 orang, Ibu. Yang milih Kenapa? Kenapa yang ini. milih cuma 4 orang? Dari berapa orang nih yang ikut nih? Ada 16 orang yang ikut. Kenapa cuma 4 yang memilih? Yang lainnya kemana? Panjangan soalnya. Belum Panjangan selesai soalnya. bacanya, Bu. Kenapa? Ini masih dalam dalam batas standar soal, Pak. Soal itu maksimal katanya itu 50 kata. Ini masih masuk, Pak. Jadi soal itu udah terstandar, Pak. Nggak akan ada yang kepanjangan gitu. Kependekan masih mungkin ya. Jadi kata kunci teman-teman yang pilih jawaban B deh nih ya. Dari 4, kebanyakan yang milih jawaban B. Kata kunci apa yang teman-teman dapatkan? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Bingung? Bingung ya? Izin Bu, ini di Ya. kolom chat ada Pak Wahyu Oh iya, menyampaikan pendapatnya. kenapa Pak? Tidak pernah diajak diskusi dalam pengambilan keputusan ya. Oke. Jadi pilihan jawabannya B karena di sini ada nih tidak pernah diajak berdiskusi dalam pengambilan keputusan gitu ya. Tapi sebenarnya kita lihat di pembahasan ya. Kata kuncinya itu justru di soalnya, balik lagi. Di soalnya itu adalah apakah tugas perkembangan keluarga. Nih, teman-teman dalam keperawatan keluarga itu kan ada tahap perkembangan keluarga ya. Teman-teman belajar kan ya? Ada berapa tahap perkembangan keluarga? 4 ya, Bu. 4, Bu. Dikit amat, Bu. 5. 8. 8. Nah, ada yang tergantung referensinya ya. Kalau Friedman itu bilang ada 7, kalau Maglay bukan Maglay ya, satu lagi siapa? Saya lupa pakarnya. Ada yang bilang 8 ya, karena usia lanjut usia dan usia pertengahan dibedakan gitu ya. Nah, di dalam setiap tahap perkembangan keluarga itu ada tugasnya ya. Jadi keluarga baru menikah itu apa tugasnya gitu ya.
keluarga dengan kelahiran anak pertama apa tugasnya gitu ya. Nah, sementara di soal ini yang diminta itu tugas perkembangan keluarga. Yang kita lihat berarti apa? Komposisi keluarganya. Anaknya usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. Berarti masuk tahap perkembangan keluarga apa dia? Usia prasekolah ya, kalau 4 tahun ya. Kalau usia sekolah kan 6 tahun ke atas ya. Nah, di konsep teori, eh, tahap perkembangan keluarga dengan anak usia 4 tahun atau anak usia prasekolah, itu adalah ini semua. Ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah D. Karena apa? Dia ada di sini, di tugas perkembangannya. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ada soal yang seperti ini di uji kompetensi. Makanya kenapa kita tuh nggak harus baca semua soalnya, nggak harus baca semua kalimat soalnya. Yang pertama kita baca adalah ini, kalimat pertanyaannya. Ya, apa yang diminta sama dia? Oh, tugas perkembangan keluarga yang harus dipenuhi. Keluarga ini perkembangannya di mana ya, di tahap mana ya? Oh, anak usia prasekolah. Baru kita ambil tuh pengalaman belajar kita, ya, materi yang pernah kita dapat. Keluarga anak usia prasekolah tuh tahapnya, tugasnya apa-apa aja ya. Nah, yang benar adalah yang ini, ya. Kalau menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis, ini bukan tahap perkembangan keluarga anak usia preschool, tapi lebih ke yang baru menikah nih, ya. Karena tadinya satu keluarga jadi 2 keluarga gitu kan ya, supaya jejaring, persaudaraan antar 2 keluarga itu terhubung dulu dengan baik gitu ya. Nah, kalau berkomunikasi secara terbuka antar orang tua dan anak, ini ke remaja nih, tugas tahap tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja, tugasnya ini, salah satu tugasnya, ya. Kalau memperluas persahabatan dengan keluarga besar, menambah peran orang tua dan kakek nenek. Nah, kalau ini tahap perkembangan, peran, tugas salah, tugas di tahap perkembangan keluarga dengan anak dewasa. Pas anak dewasa nih, ya, kalau teman-teman baca di teorinya. Ada, teman-teman pasti udah pernah belajar di konsep dasar keperawatan keluarga, ya, tahap perkembangan keluarga. Nah, sementara yang pilihan E, mensosialisasikan anak dengan meningkatkan prestasi sekolah dan meningkatkan hubungan anak dengan teman sebaya, ini tugas keluarga dengan tahap perkembangan anak usia sekolah. Nih, karena ada sekolahnya. Gitu, ya. Jadi, itu saya bilang soal uji kompetensi itu soalnya itu bentuknya pengalaman-pengalaman belajar ya teman-teman. Jadi semua ya, semua materi, semua praktek yang pernah teman-teman lakukan harus dibawa ya, dibawa, diingat-ingat gitu ya. Nah ini, jadi ya dalam teorinya tahap perkembangan keluarga dengan anak usia prasekolah tugasnya ini aja. Tuh, ya. Jadi silakan dibaca. Nanti teman-teman kalau terus tadi ada 8 katanya tahap perkembangan keluarga. Yang lain-lainnya tugasnya apa? Silakan baca di materinya. Saya sudah buatkan di materi teman-teman juga. Mereka dapat materi kan ya Mbak Niken ya? Dapat, Bu. Materi Ya. akan dikasih kalau pas udah beres Oh, pembelajaran ya. ini. Gitu, teman-teman. Jadi ada di situ semua. Silakan dibaca lagi nanti ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini masih berkaitan nih soalnya yang selanjutnya. Silahkan dibaca soalnya, kemudian pilih jawaban yang paling benar di polling.
Izin Bu untuk soal nomor ini mayoritas D dan C, Bu. Oke, banyak kan pilihan jawaban D ya. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Yang memilih jawaban D, kata kunci apa yang teman-teman temukan dalam soal? Ada? Bingung? Tahap perkembangan anak usia sekolah, Bu. Anak usia sekolahnya dari mana, Bu, dapatnya? Kelas 2 SD, Bu. Kelas 2 SD, oke, good. Tahap perkembangan keluarga anak usia sekolah tuh di tahap nomor berapa ya, Bu, ya? Jawabannya? Nomor 4. Nomor 4. Oke, kita lihat pembahasannya ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini tahap perkembangan keluarga. Betul tadi. Bu, siapa tuh tadi yang menyampaikan pendapatnya? Bu Eka ya? Bu Yulis, Bu. Oh, Bu Yulis. Ya, betul ya, yang diminta soal itu adalah tahap perkembangan keberapa ya, keluarga di kasus ya. Sementara di kasus yang tertulis adalah anak kelas 2 SD. Jadi tahap perkembangan keluarga itu Bapak Ibu dilihat dari anak pertamanya ya. Jadi kalau nanti dalam kasus anak pertama usia 27 tahun gitu ya. Anak kedua usia 18 tahun, anak ketiga usia 12 tahun misalnya. Ada di tahap perkembangan mana anak dalam keluarga tersebut? Berarti tahap mana tuh, Pak Ibu? Sekolah, Bu. Kalau anak pertamanya usia 27 tahun, Bu. Berarti melepas remaja ya, Bu, kalau itu. Pas anak Dewasa. dewasa. Dewasa, Pas anak Bu. dewasa ya. Kalau anak pertamanya usianya 23 tahun, Remaja, Bu. 23 tahun masih remaja. Gitu ya. Jadi ini tahapnya. Tapi kadang-kadang ada yang bikinnya tahap 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita harus hafal ya. Tahap perkembangan keluarga 1 tuh apa, 2, 3, sampai 7 gitu ya. Nih ya di sini. Oke, lanjut ya. Ya udah mulai ada yang paham. Masih sama soalnya ya. Silakan dibaca, kemudian pilih jawaban yang benar menurut Anda pada polling. Oke, udah pada mulai ini ya, udah pada mulai pede untuk menjawab nih, 11 orang yang menjawab polling. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, yang memilih pilihan jawaban B terbanyak? Silakan. Itu kan Bu anaknya usia 3 bulan. Jadi itu anak yang pertama kayaknya Bu. Ya, jadi pilihannya 2. 2 itu apa sih Pak? Tahap perkembangan keluarga dengan apa? Tahap keluarga dengan kelahiran anak yang pertama. Oke, good, betul Pak. Tapi masih ada nih yang jawab pilihan jawabannya A. Kalau yang pilihan jawabannya A, tahap perkembangan pertama itu keluarga pemula atau keluarga baru menikah. Jadi belum punya anak, ya. Jadi kalau dia sudah punya anak, dia sudah langsung masuk ke tahap yang kedua, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Kemarin kalau nggak salah saya sempat dapat pertanyaan nih dari ibu siapa gitu ya. Terus Bu, kalau keluarga yang nggak punya anak gimana ya? Dia masih tetap ada di sini Bapak Ibu, di keluarga pemula gitu. Karena tetap ada tugas perkembangan keluarga yang belum terlaksana gitu. Ya, intervensinya nanti lebih ke persiapan untuk memiliki anak, intervensi keperawatannya.
Nanti kalau sampai usianya udah masuk usia pertengahan gitu ya, usia menjelang pensiun, nah berarti dia lengkap, dia tidak melalui tahap perkembangan keluarga yang lainnya. Dia langsung masuk ke tahap perkembangan keluarga lansia atau apa namanya, menjelang lansia gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 8, silakan dibaca, dicermati, kemudian silakan pilih pilihan jawaban yang menurut teman-teman benar di polling. Ya, sudah ditutup ya pollingnya ya. Sudah Ibu. Untuk jawaban terbanyak itu E, kemudian disusul D, lalu C. Oke, yang terbanyak ini E. Tapi yang menjawab cuma 9 dari 16 ya. Ini yang lainnya kemana ya? Kenapa tidak mengikuti polling? Tapi mudah-mudahan menyimak ya. Maksudnya sayang gitu. Kalau udah eh, berkomitmen untuk mengambil bimbel tapi tidak berproses, sayang. Jangan jangan nanti udah bayar tapi nggak dapat apa-apa gitu. Padahal ternyata dalam prosesnya yang teman-teman tidak ikuti dengan baik gitu ya. Sayang teman-teman, kalau memang sudah masuk ya fokuslah, ayo ikut gitu. Polling nggak apa-apa salah, jadi tahu salahnya di mana, jadi keingetan gitu ya. Balik lagi ngerjain soal uji kompetensi tuh kita recall ya, manggil pengalaman-pengalaman kita yang sudah pernah kita lalui gitu ya. Kalau nggak pernah ikutan, nggak tahu salahnya, nggak punya pengalaman nanti teman-teman jadinya. Jadi nggak apa-apa, ikut aja dulu pollingnya. Salah kan nggak berpengaruh kan sama apapun gitu ya. Malah dapat pengalamannya. Oke, pilihan jawaban yang banyak itu E. Ada yang mau menyampaikan pendapat, yang memilih pilihan jawaban E, kata kunci apa yang ditemukan dalam kasus? Ini Bu, Ibu pasien hanya tahu gejala panas, tidak tahu gejalanya tentang DBD dan juga yang DM-nya tidak konsumsi obat. Tidak konsumsi obat. Oke, ada lagi yang milih jawaban C. E, D juga ada tadi. Ada? Nggak ada? Oke, kita ke pembahasan ya. Jawaban yang betul adalah yang E ya. Betul tadi yang disampaikan Bu. Siapa tadi Bu Yuli? Bu Eka? Iya Bu Eka Bu Bu. Eka. Bu Eka ya. Yang jawab itu aja. Kalau enggak Pak siapa? Pak Wahyu, Bu Eka, Bu Yuli itu saya sampai hafal. Ya. Jadi kata kuncinya adalah tidak tahu gejala ya dari penyakit yang dideritanya dan bingung jenis penyakit yang diderita anaknya itu apa gitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah ke proses penyakit dan rencana medis yang sesuai ya, karena kebutuhan informasinya terkait dengan ini ya, terkait dengan intervensi manajemen kesehatan keluarga. Sementara kalau penggunaan fasilitas kesehatan, kalau di kasus ya ada pernyataan keluarga nggak tahu harus kemana ya, harus berobat kemana, harus berobat atau tidak. Nah, baru kita kasihnya edukasi tentang penggunaan fasilitas kesehatan. Kalau di kasus narasi soalnya, datanya itu ada ventilasinya nggak ada, jendelanya nggak pernah dibuka. Nah, itu baru
kita kasih edukasi tentang kebersihan lingkungan gitu ya. Nah, kalau di dalam kasus itu nanti keluarga sudah membawa anggota keluarganya berobat gitu ya, tapi pasien keluarga yang sakit berat badannya tidak kunjung naik gitu atau masih terlihat lesu, keluarga bertanya-tanya gitu, meminta informasi tentang perawatan baiknya di rumah seperti apa. Nah, baru pilihan yang tepat adalah yang penggunaan obat tradisional. Kalau pengambilan keputusan lebih ke pernyataan keinginan meningkatkan status kesehatan. Jadi di dalam kasus tuh keluarga nggak ada yang sakit misalnya, tapi keluarga ingin anaknya yang berat badannya masih tidak sesuai umur gitu ya, bisa meningkat atau anaknya yang masih SD tinggi badannya bisa meningkat gitu ya, seperti itu. Nah, itu baru yang kita berikan adalah edukasi pengambilan keputusan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya soal nomor 9. Silakan teman-teman baca, dicermati, kemudian dipilih pilihan jawaban yang paling benar menurut teman-teman dalam polling. Izin Bu, untuk nomor 9 ini yang menjawab A sebanyak 80% atau 8 orang, dan jawaban B itu 20%. Oke, ada yang pilih A, ada yang pilih B. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapat dulu sebelum saya bahas? Yang memilih pilihan jawaban A dan B, kata kunci apa yang ditemukan dalam kasus? Saya pilih diet, Bu, karena kata kuncinya obesitas. Mungkin. Obesitas, oke. Yang pilih nutrisi? Menyampaikan pendapat? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lihat pembahasannya ya. Jawaban yang benar adalah yang A, ya betul tadi. Kuncinya adalah obesitas ya. Kalau obesitas itu yang harus diajarkan adalah jumlah, jenis, dan jadwal asupan makan yang diprogramkan. Ini yang harus kita setting ke pasien obesitas ya. Kenapa bukan nutrisi? Nutrisi kan juga harus dijaga, Bu, karena dia obesitas gitu ya. Kalau nutrisi kita lihat lagi di Psiki ya, pengertian dari edukasi nutrisi itu lebih ke memberikan informasi untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jadi kalau nutrisi itu lebih ke meningkatkan kemampuan pemenuhan nutrisi. Jadi di kasusnya itu harus orang yang mual muntah gitu ya, intake nutrisinya kurang atau intake nutrisinya berlebih gitu ya. Nah, itu harus ada tuh. Makan kesehariannya terlalu banyak gitu ya, porsinya sampai ditulis dalam kasus. Nah, berarti itu lebih ke edukasi nutrisi. Ya, itu perbedaannya. Kalau dia tuh kalau udah kuncinya obesitas, udah pasti edukasi diet yang harus diberikan. Kecuali kalau pasien perawatan gitu ya atau stroke gitu ya dengan kemampuan asupan nutrisi yang rendah karena terpasang alat invasif. Nah, itu baru edukasi nutrisi nantinya. Tuh. Kalau edukasi kesehatan lebih mengajarkan pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kalau edukasi latihan fisik lebih kepada mengajarkan aktivitas reguler untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran kesehatan. Nah, edukasi keamanan anak ini
lebih ke memberikan informasi mengenai keamanan dan pencegahan cedera pada anak. Jadi di kasusnya harus ada kata-kata yang menyebabkan anak cedera atau memang sudah kondisi cedera anaknya, gitu ya. Oke, soal terakhir, soal nomor 10. Silakan teman-teman baca, cermati, kemudian pilih jawaban pada pollingnya. Kalau nggak bisa pollingnya, bisa di chat, kolom chat. Silakan, nanti saya lihat. Sudah tertutup ya pollingnya ya. Ya, Ibu, Ada sudah. 11 orang yang menjawab ya, memilih pilihan jawaban di polling. Paling banyak itu D. Ada juga beberapa yang memilih pilihan jawaban A. Ada yang mau menyampaikan pendapat, kata kunci apa yang ditemukan dalam soal, sehingga memilih pilihan jawaban D atau A. Silakan. Boleh Bu mencoba Bu. Ya, silakan Bu Eka. Mungkin kata kuncinya ini jadi menuju ke tanda-tanda diabetes gitu. Jadi untuk memastikan diagnosanya kita cek GDS Bu. Oke. Yang pilih jawaban A? Oke, makasih Bu Eka pendapatnya. Yang pilih jawaban A, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, kalau nggak ada, kita lihat pembahasannya ya. Jawaban yang benar adalah yang D. Ya, betul tadi Bu Eka sampaikan. Gejalanya harus DM ya, karena udah jelas tuh ada kebiasaan konsumsi teh, bingung, nggak tahu gitu ya. Berarti kan belum ada pemeriksaan sebelumnya dan belum didiagnosis ya, DM gitu. Kenapa bukan yang A? Kan A lah Bu, itu kan udah khas DM gitu ya. Tapi kan belum didiagnosis ya. Kalau belum didiagnosis, terus kita langsung kasih edukasi, nanti malah jadi salah ya. Jadi kita memberikan edukasi terhadap sebuah penyakit itu ketika memang sudah terdiagnosis, penyakitnya jelas gitu ya. Kalau belum, nah kita pastikan dulu diagnosisnya apa gitu ya, supaya diagnosis medisnya tegak. Maka yang paling tepat adalah yang pilihan jawaban D, melakukan pengukuran GDS ya untuk memastikan potensi masalah yang menjadi landasan dalam tindakan selanjutnya. Tapi mungkin ya soal seperti ini tuh bisa muncul beberapa kali ya. Nanti di dalam soal, perawat telah melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu ternyata hasilnya tinggi gitu ya, misalnya 200 mililiter per DL gitu ya. Nah, apa tindakan perawat selanjutnya? Nah, baru mungkin bisa menjelaskan tentang penyakit DM-nya gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah perawat telah memberikan penjelasan penyakit DM gitu ya. Nah, kemudian apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Nah, jadi bisa jadi beberapa soal tuh ya, soal yang seperti ini tuh ya. Jawabannya ini sama semua kan terkait dengan DM. Soal uji kompetensi akan seperti ini teman-teman. Jadi jangan harap ada pilihan jawabannya yang tiba-tiba ke stroke gitu ya, ke asam urat gitu nggak ada ya. Jadi dia akan paralel ya. Jadi kalau yang dibahas di dalam kasus itu DM, maka pilihan jawabannya akan DM semua. Gitu. Jadi teman-teman harus mencermati yang diminta sama soalnya itu apa. Gitu ya. Kalau diagnosisnya belum tegak, maka jangan dulu ke arah DM-nya, tapi memastikan diagnosisnya dulu. Kalau diagnosisnya sudah tegak, lihat ya, dia sudah diberi edukasi belum? Kalau sudah diberi edukasi, berarti lebih ke
tindakan selanjutnya apa gitu ya. Bisa menganjurkan untuk dietnya gitu ya. Atau kalau sudah makannya teratur, obatnya ternyata yang bermasalah adalah di obat misalnya ya, tidak mau rujuk ulang. Nah, berarti mengajarkan pentingnya pengobatan atau rujuk atau kontrol gitu ya. Jadi dilihat benar-benar di dalam soal itu yang diminta apa gitu. Seperti itu. Sudah 10 soal kita bahas pada hari ini. Ada yang benar semua pilihan jawabannya? Yang benar 10? Ada, Bu Eka benar berapa, Bu Eka? Nggak tahu 8 apa 9 ya, Bu. 8 kayaknya, Bu. 8 atau 9. Oke. Pak Wahyu benar berapa, Pak Wahyu? Benar 7. Berapa, Pak? 7? Benar 7. 7. Oh, 7. Bu Yuli berapa, Bu Yuli? Mana Bu Yuli? Salah apa? Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi soal uji kompetensi itu sudah terstandar teman-teman. Yang keluar dalam soal uji kompetensi nasional itu adalah soal-soal yang terpilih yang memang sudah disesuaikan standarisasinya. Kami di sini pengajar di Bimbel Harapan juga menyesuaikan dengan standarisasi soal yang memang akan dikeluarkan dalam soal uji kompetensi karena kami juga adalah penggiat pembuat soal gitu ya. Jadi kalaupun ada beberapa soal yang kelihatannya panjang gitu ya. Nah, pasti intinya tetap ada tuh kata kuncinya sesuai dengan pilihan jawabannya. Jadi kemampuan teman-teman untuk mengerjakan soal, berlatih ya di bimbel ini. Kalau saya sih inginnya adalah teman-teman ikut gitu ya memilih walaupun nggak yakin gitu ya takut salah jangan takut salah yang penting ikut aja karena pengalamannya itu yang teman-teman harus dapatkan gitu ya kalau nggak ikutan pengalamannya teman-teman nggak dapatkan kok cuma dengerin cuap-cuapan pengajarnya aja nggak akan kesimpan bener kan ya nggak akan kesimpan kan omongan saya yang sepanjang banyak tadi udah sember pula suaranya gitu kan ya kan ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Yang akan kerekam sama Bapak Ibu adalah pilihan jawaban Bapak Ibu gitu ya. Oh, waktu itu saya pernah ngerjain soal ini nih, yang saya pilih ini salah tapi gitu ya. Yang benernya adalah ini gitu. Nah, itu yang akan jadi bekal buat teman-teman semua ketika mengerjakan soal uji kompetensi. Jadi pentingnya ikut polling dalam melakukan bimbel supaya teman-teman dapat pengalamannya gitu ya. Nah, ini saya mengingatkan lagi nih kata-kata penyemangat ya. Jadi saya ingin diingat sebagai seorang yang melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan dengan bakat yang saya miliki. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pastikan kita melakukan hal itu dengan sebaik mungkin, dengan kemampuan kita yang sudah sangat maksimal gitu ya, supaya hasil maksimal juga yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, kemudian pesan-pesannya untuk teman-teman, pastikan usahamu maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau hasilnya belum baik, berarti feedback lagi, evaluasi diri lagi, jangan-jangan usaha saya yang belum maksimal. Gitu ya teman-teman ya. Kak Niken, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, suara saya lagi sumbang banget ini. Kondisi tubuh lagi nggak bagus. Cepat sembuh, Bu. Mudah-mudahan cepat sembuh, Bu. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ayu atas pemaparannya. Ya. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? 1 atau 2 pertanyaan? Ya, silakan. Ada tuh Bu, review nomor 7, soal nomor 7, kan tahap perkembangan yang kedua ya. Ya. Jawabannya emang tadi emang pilihannya tahap yang kedua gimana tadi? Nomor 7. Salah ya Pak saya. Harusnya B pilihan jawabannya teh. Iya, Iya. harusnya B. Iya, saya yang salah itu ketik Pak. B jawaban yang benar yang kedua. Karena anak pertama usianya sudah 3 bulan. Tapi Iya, saya Bu. ngomongnya tadi B, yang saya omong yang anak kelahiran anak pertama ya Pak, tapi pilihan jawaban di situ ditulisnya A. Salah Pak, saya salah ketik Pak. Iya, saya bingung tadi. Iya, betul Pak. Terima kasih koreksinya. Nanti dikoreksi ya Mbak Niken. Oke, siap Ibu. Apakah sudah cukup teman-teman? Cukup, Bu. Oke, siap.
Kalau begitu izin saya penutup ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ayu atas pemaparan pembahasan soalnya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Malam hari ini masih semangat untuk mengikuti bimbel ini. Kepada Bu Ayu cepat sehat kembali ya Bu ya, cepat pulih kembali. Amin. Terima kasih. Untuk teman-teman juga jaga kesehatan ya. Karena sebentar lagi juga UKOM kan ya. Ya, betul. Udah mulai tryout kan ya teman-teman ya bulan depan ya? Atau bulan ini? Udah Bu, kemarin Januari Oh, gitu. udah. Tryout pertama udah ya? Baru sekali Bu TO-nya. Ya. Tryout pertama. Siap. Kalau begitu izin saya tutup ya. Atas malam ini saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika dari saya ada kendala. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. Izin sayain ya. Semangat ya teman-teman ya. Terus belajar. Saya izin live ya. Selamat malam semua. Iya, malam.